Hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Tanggal 1 Desember kemarin, Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, telah menyerahkan dokumen anggaran bagi kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah. Artinya apa? Untuk tahun 2023, besaran anggaran atau alokasi anggaran untuk setiap kementerian lembaga dan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam konteks pembangunan nanti itu telah disediakan oleh pemerintah, sehingga setiap kementerian lembaga dan pemerintah daerah dapat langsung bekerja dan mendeliver layanan publik yang menjadi tugas fungsi mereka masing-masing mulai 1 Januari 2023. Ini sebagai bentuk, salah satu bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat melalui instrumen fiskal yaitu APBN 2023. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, APBN 2023 itu disusun dengan mempertimbangkan potensi pertumbuhan ekonomi pada tahun depan, yang dimana diproyeksikan masih akan ditopang oleh permintaan domestik atau permintaan di dalam negeri di tengah ketidakpastian kinerja perekonomian global. Lalu APBN 2023 itu juga difokuskan untuk bisa meningkatkan produktivitas kita, masyarakat atau bangsa ini dalam transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Artinya jangan sampai ada yang tertinggal dalam proses pertumbuhan atau transformasi ekonomi di Indonesia. Berkelanjutan artinya tidak hanya memikirkan sesaat kepentingan praktis pragmatis semata, tapi juga kepentingan jangka panjang, setidaknya dalam rangka mewujudkan nanti Indonesia Emas 2045. Nah, oleh karena itu APBN 2023 menggunakan tagline optimis dan waspada. Nah, ini dia yang sering menjadi pertanyaan teman-teman kepada saya beberapa waktu kemarin, yaitu apa dasar atau argumentasi pemerintah optimis tahun 2023 atau tahun depan kita tidak krisis atau tidak resesi. Padahal kan kita lihat banyak komentar, banyak juga pendapat di berbagai media, baik media mainstream maupun media-media seperti kanal YouTube, media-media sosial lain yang menyatakan bahwa tahun depan tahun yang gelap, kita akan menghadapi resiko resesi gitu. Nah, kenapa pemerintah bisa optimis tahun depan kita tetap bisa tumbuh? Tapi di sisi lain pemerintah juga menyatakan kita tetap harus waspada. Nah, kenapa? Seperti ada kontradiktif gitu. Satu sisi optimis, tapi satu sisi kita tetap harus waspada. Nah, video ini kali ini saya coba akan membahas kenapa pemerintah optimis dan kenapa juga pemerintah menyarankan kepada kita untuk tetap waspada. Kita bahas satu-satu dulu. Pertama, kenapa pemerintah optimis? Kalau kita lihat, pemerintah optimis itu punya basis data atau fakta dan argumentasinya. Pertama, kalau kita lihat kinerja positif perekonomian Indonesia sepanjang tahun ini dan beberapa tahun setelah COVID ya, kita bisa lihat pemulihan ekonomi kita itu menguat. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2022 ini pada triwulan pertama itu 5,01%. Kemudian di semester pertama atau triwulan 2 itu 5,44%, dan triwulan ketiga kemarin 5,72%. Kemudian kita bisa lihat juga sektor strategis seperti manufaktur dan perdagangan kita itu tumbuh secara ekspansif. Berikutnya, konsumsi di Indonesia itu menguat. Ekspor kita solid, investasi juga tumbuh, dan neraca perdagangan kita mencatat angka positif. Kemudian juga laju inflasi di Indonesia itu jauh lebih moderat dibandingkan dengan negara-negara lain. Ini karena pemerintah berhasil memainkan menurut saya peran APBN sebagai shock absorber. Nah, detailnya seperti ini kita bisa lihat optimisme pemerintah itu. Beberapa data yang saya bisa kumpulkan ya, itu dari data Kemenq yang diolah oleh Kemenq dari beberapa data seperti Bloomberg, CEIC, dan Trading Economics, itu menunjukkan bahwa
pemulihan ekonomi di Indonesia itu merupakan salah satu yang paling kuat di antara negara-negara anggota G20 dan 6 negara anggota ASEAN. Kita bisa lihat Indonesia pertumbuhan ekonominya year on year ya, dari Q1 sampai Q3 2022 itu mencatat, tadi saya sudah sebut 5,7% di triwulan ketiga ini. Kalau kita lihat dibandingkan negara-negara lain seperti Thailand itu minus 2,6 ya. Thailand ya, kalau kita lihat Thailand itu di triwulan ketiganya 4,5, kita 5,7. Kemudian Jepang itu 1,8. Bahkan Inggris Raya itu 2,4, Italia 2,6, Prancis 1%, Filipina 7,6, kemudian Uni Eropa 2,1 dan USA 1,8. Malaysia 14,2, Korea 3,1, Singapura 4,1, Vietnam di angka 13,7 dan Cina 3,9. Artinya kita berada pada posisi on the track untuk optimis tahun depan kita bisa melewati ancaman resesi dari sisi data yang saat ini capaian perekonomian yang kita capai di tahun ini. Nah, kalau kita lihat kinerja sektor eksternal Indonesia itu kita lihat masih positif. Tren surplus neraca perdagangan kita itu terus berlanjut hingga memasuki bulan ke-30. Ini sumbernya BPS. Ekspor pada bulan Oktober 2022 itu tercatat mencapai 24,8 miliar US dollar. Angka ini meningkat 12,3% year on year ya. Kemudian impor pada bulan Oktober 2022 juga tercatat 19,1 miliar, tumbuh sebesar 17,44% year on year juga. Kemudian surplus neraca perdagangan kita per Oktober 2022 itu mencapai angka 5,7 miliar US dollar. Ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian secara kumulatif juga dari Januari sampai Oktober surplus neraca perdagangan kita itu mencapai 45,5 miliar US dollar. Ini lebih besar dibandingkan Januari sampai Oktober 2021. Jadi kita bandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama. Dan juga lebih tinggi sepanjang 2021 yang hanya 35,4 miliar. Itu dari kinerja sektor eksternal. Nah, sekarang kita coba lihat ini prospeknya ya, pertumbuhan jangka pendek kita. Ini juga dari berbagai sumber, BPS, Bank Indonesia, Hays Market, PLN, Google, CE, IC, saya coba rangkum. Ini baik dari sisi konsumsi maupun produksi ya, terlihat bahwa prospek pertumbuhan jangka pendek Indonesia itu masih cukup kuat. Terlihat pada indeks penjualan retail kita itu masih cukup kuat dalam menopang pemulihan ekonomi di angka 4,5% pada Oktober kemarin. Sementara kalau indeks keyakinan konsumennya per Oktober itu semakin meningkat sejalan dengan optimisme tadi ya, pemulihan ekonomi di angka 120,3. Kemudian belanja masyarakat, kita lihat dari Mandiri Spending Index-nya, itu masih terjaga di angka 126,6. Kemudian PMI manufaktur kita juga terus ekspansi selama 14 bulan berturut-turut di angka 51,8. Nah, kemudian kalau pertumbuhan konsumsi listrik itu juga masih tinggi kalau kita lihat baik kegiatan industri maupun bisnis. Di kegiatan bisnis itu 12,5% year on year, sementara di industri itu 5,7% year on year. Artinya indikator produksi dan investasi kita itu masih tinggi. Kemudian dari kapasitas produksi untuk manufaktur dan pertambangan kita bisa lihat ini terus meningkat. Dia mendekati level sebelum pandeminya, yaitu untuk pertambangan dan penggalian itu di angka 73,2. Dan kalau untuk industri pengolahan 73,5. Yang saya sebutkan tadi ini merupakan indikator-indikator yang digunakan dalam melihat tingkat konsumsi dan tingkat produksi investasi. Indikator konsumsi itu berupa indeks penjualan retail, indeks keyakinan konsumen, dan Mandiri Spending Index kita yang untuk melihat belanja masyarakat. Sementara indikator produksi dan investasi itu bisa kita lihat dari PMI manufaktur, indeks, kemudian pertumbuhan konsumsi listrik, dan juga kapasitas produksi untuk manufaktur dan pertambangan. Indeksnya seperti apa? Itu yang kita saya lihat datanya ya. Kemudian kalau kita lihat juga nih,
Ini catatan dari berbagai data ya. Saya lihat bagaimana ekonomi Indonesia di tahun 2022 ini diperkirakan masih akan tumbuh lebih baik lagi. Dan kalau kita lihat proyeksi dunia ya terhadap pertumbuhan Indonesia, itu IMF meyakini, memproyeksikan Indonesia akan tumbuh di 2023 itu di angka 5%. Sementara Bank Dunia 5,1%, EDB sama dengan IMF 5,5%, juga Bloomberg konsensus juga 5% prediksinya. Yang sedikit agak rendah itu OECD, memprediksi kita itu di angka 4,7% nanti di 2023. Artinya Pak, keyakinan atau optimisme pemerintah saat ini bahwa kita akan tetap tumbuh tahun depan itu bukan klaim sepihak, tapi juga diperkuat oleh berbagai lembaga internasional yang melakukan penelitian-penelitian, kajian yang barusan saya sebut tadi. Ada 5 lembaga yang cukup punya reputasi dan kredibel di dunia, itu menyatakan kita tumbuh di antara 4,7 hingga 5,1% nanti di tahun 2023. Nah, sekarang kita lihat bagaimana inflasi di Indonesia. Ini kan juga menjadi keluhan ya, kalau sekarang harga-harga tinggi. Iya, nggak bisa dipungkiri memang dengan kondisi saat ini ada tekanan terhadap inflasi, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia juga. Tapi kalau kita lihat, pemerintah tuh berhasil ya menjadikan APBN sebagai jangkar untuk mengendalikan kenaikan inflasi. Tadi saya sebut shock absorber tadi. Atau kalau kita lihat itu data BPS IHK kita itu nanti per Oktober kemarin itu bisa dikendalikan di angka 5,7%. Nah, kalau kita bandingkan dengan perkembangan inflasi di beberapa negara, kita itu cukup terkendali. Itu sama kita dengan Korea 5,7%. Kita bandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand itu 6% inflasinya. Singapura 6,7, India 6,8, Filipina 7,7, kemudian Vietnam yang di bawah kita dan Malaysia itu 4,3 dan 4,5. Nah, kalau kita mau lebih contoh atau benchmark yang lebih ekstrim lagi, itu di Argentina itu inflasi sampai dengan year on year ya, per Oktober tahun ini itu 88%, dan Turki itu 85,5%. Artinya Pak, melihat perkembangan inflasi di Indonesia dengan tadi tingkat pertumbuhan juga, maka bisa kita katakan bahwa tingkat inflasi domestik atau nasional itu masih dalam tahap moderat, angka moderat. Artinya kebijakan fiskal kita itu masih cukup kuat atau mampu mengelola inflasi, tekanan inflasinya. Nah, dari data-data tersebut kita lihat berikutnya, kenapa di tengah keoptimisan itu masih kita diminta waspada. Nah, ini bentuk bahwa kita tidak bisa, pemerintah tidak menafikan bahwa perekonomian kita itu juga sangat dipengaruhi oleh kondisi regional dan global di dunia ini gitu. Karena pemerintah masih melihat bahwa tahun depan resiko ketidakpastian itu masih tinggi. Kita masih melihat adanya scaring effect ya, dan inflasi yang tinggi berpotensi memicu terstagflasi. Tadi saya contohkan di Argentina 88, di Turki 85,5, kemudian tadi di beberapa negara juga cukup tinggi ya. Di Rusia 12,6, Italia 11,8, Euro 10,6, US 7,7. Ini kan kita kan berhubungan secara ekonomi dengan mereka, sehingga apa yang terjadi di negara tersebut akan berdampak juga ke perekonomian kita. Ini sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Kemudian kita masih melihat, pemerintah masih melihat adanya perlambatan ekonomi global yang berpotensi nanti itu mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi nasional. Karena kalau di luar sana, di dunia sana ekonominya melambat, tentu mitra-mitra dagang kita ini juga demand-nya terhadap produk kita juga bisa terganggu. Kemudian juga pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang dipenuhi selama ini dari impor juga akan terganggu. Nah, oleh karena itu kita masih tetap perlu waspada. Berikutnya ya,
kondisi geopolitik. Perang di Ukraina itu menyebabkan adanya gangguan rantai pasok atau sisi penawaran. Ini dampaknya apa? Dampaknya harga komoditas akan naik, komoditas dunia. Satu sisi mungkin kita nanti diuntungkan, harga komoditas kita tinggi, tapi sisi lain komoditas yang kita butuhkan impor itu juga akan meningkat. Kedua, kalau di sana terlalu tinggi harganya, sementara negara-negara tersebut tujuan ekspor kita itu terganggu ekonominya, tentu akan terganggu juga demand-nya. Jadi meskipun harganya tinggi, demand-nya bisa jadi turun gitu kan. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Yang terakhir itu adalah adanya pengetatan kebijakan moneter secara agresif. Ini dampaknya apa? Dampaknya teman-teman kan bisa lihat the Fed naikkan suku bunga gitu, otomatis ini berdampak suku bunga di negara-negara berkembang harus menyesuaikan, kalau nggak capital flow-nya terlalu tinggi gitu. Ini yang sering disebut akhirnya apa? Pengetatan kebijakan moneter tersebut itu akan berdampak, apalagi kalau sudah secara agresif ya, meningkatkan cost of fund dan tekanan terhadap nilai tukar kita. Cost of fund yaitu biaya dari pembiayaan. Jadi misalnya teman-teman dunia usaha mau kredit ke perbankan, itu suku bunganya naik jadinya karena menyesuaikan dengan kebijakan negara-negara besar yang menaikkan suku bunganya, yang akhirnya pada dampaknya apa juga, yaitu kepada nilai tukar rupiah kita yang bisa melemah gara-gara kebijakan moneter global atau negara-negara maju. Tapi artinya apa di sini? Kewaspadaan yang ditunjukkan oleh pemerintah itu, pemerintah sudah bisa memitigasi potensi-potensi permasalahan atau isu yang nanti akan mengganggu perekonomian nasional. Nah, dengan sudah adanya pemetaan resiko-resiko ketidakpastian itu, tentunya pemerintah punya berbagai strategi saat ini. Mungkin strateginya nggak cuma satu, ada berbagai senario yang akan disusun. Ditambah dengan tadi data-data yang membuat kita optimis tahun depan Indonesia tidak resesi, atau data-data yang menunjukkan sampai saat ini perekonomian kita relatif terkendali dan baik-baik saja, tetap tumbuh di angka 5,72% tadi. Saya termasuk orang ya yang percaya bahwa tahun 2023 Indonesia tidak akan mengalami resesi. Pertama, data-data tadi yang saya sebutkan. Kedua, bagaimana pemerintah sudah mampu memetakan potensi-potensi ketidakpastian atau risiko yang akan mengganggu perekonomian kita di tahun depan. Berikutnya, kenapa saya yakin tahun depan itu sudah mulai tahun politik di Indonesia. Artinya apa? Akan ada berbagai kontestasi politik, di mana kita nggak bisa pungkiri ketika ada kontestasi politik, apalagi tahun depan itu serentak ya, baik pemilu legislatif maupun pemilu pemilihan presiden dan wakil presiden, termasuk juga pilkada, ada berapa 514 kabupaten kota, 34 provinsi, kemudian DPRD-nya, DPR pusat. Ini uang beredar tuh banyak nanti. Memang benar, satu sisi uang beredar itu akan memicu inflasi. Tapi teman-teman harus juga lihat bahwa uang beredar itu kalau distribusinya lebih merata, ini justru bagus buat pasar, buat perekonomian, akan meningkatkan daya beli masyarakat kecil. Karena kalau kita lihat praktek-praktek politik praktis di Indonesia, justru saat pemilu itulah terjadi sesaat selama periode itu adanya distribusi pendapatan dari kelompok kaya yang desil 1 atau desil 2 itu kepada kelompok miskin yang desil 10, 8, dan 9 gitu. Karena langsung sektor ke masyarakat itu uang itu tersebar, sehingga apa? Terjadi peningkatan pendapatan karena distribusi tadi. Meskipun itu sesaat, tapi kalau dikelola dengan baik, ini justru akan menggerakkan sisi produksi dalam negeri, karena kebutuhan masyarakat di bawah itu tidak banyak, bahkan bisa saya katakan produk-produk lokal, bukan produk impor gitu. Berikutnya ya, kita punya pengalaman 98 bagaimana masyarakat Indonesia itu, khususnya UMKM itu sangat kuat, punya daya survival yang kuat, kreatif, inovatif pada saat krisis.
ya kan? Nah nanti dengan uang yang beredar tadi banyak, di bawah itu akan tumbuh kreativitas ekonomi baru yang membuat atau menciptakan multiplier effect kepada perekonomian nasionalnya, karena di bawah grassroots-nya itu bergerak dengan sangat masif, besar gitu ya. Kemudian juga kita bisa lihat secara umum UMKM kita itu tidak terlalu tergantung operasionalnya itu dengan kredit perbankan. Secara umum mereka itu dengan menggunakan modal sendiri, kecil-kecilan gitu ya. Sehingga apa? Dampak kenaikan suku bunga itu tidak terlalu terdampak kepada mereka karena mereka biasa menggunakan modal sendiri, tidak modal perbankan atau sumber-sumber pembiayaan lain. Ini yang membuat saya yakin justru tahun 2023 itu tumbuh perekonomian kita itu akan cukup menggembirakan menurut saya. Ya memang akan ada ya potensi saat ini mulai kita dengar layoff atau PHK ya di berbagai jenis perusahaan atau sektor ya. Tapi gini, kalau kita lihat COVID kemarin ya, saya kembali dulu sebelum saya bahas yang itu, menunjukkan bahwa bagaimana masyarakat Indonesia itu khususnya kalangan bawah itu cukup kreatif dan inovatif. Kita bisa lihat waktu zaman pandemi itu masyarakat kita itu ada yang ternak lele atau ternak ikan, kemudian juga sayur-sayuran, memanfaatkan halaman rumah ataupun ya sisa-sisa halaman rumahnya dengan menggunakan ember atau paralon. Ini menunjukkan kreativitas mereka, bagaimana mereka di tengah pandemi tidak bisa keluar karena PSBB gitu ya. Dan PPKM selanjutnya itu masyarakat kita tetap punya inovasi kreativitas untuk tetap produktif. Nah, sekarang tinggal bagaimana ini direspon pemerintah, dan saya lihat APBN 2023 cukup merespon itu karena apa? Ditujukan untuk transformasi ekonomi dalam peningkatan produktivitas. Program-programnya mengarah ke sana. Berikutnya tadi saya selanjutnya kita kuat itu ya, UMKM kita itu pada saat krisis 98, 2008 itu bagaimana relatif kelompok-kelompok usaha UMKM ini tidak terlalu terdampak dari krisis. Nah mungkin nanti kalau UMKM-nya agak besar tuh, yang kalau dia banyak ekspor itu mungkin berdampak. Nah tadi juga disampaikan bahwa pemerintah memproyeksikan perekonomian tahun depan itu ditopang oleh permintaan domestik. Nah ini menurut saya permintaan domestik ini nanti akan tumbuh cukup tinggi saat tahun 2023 karena tadi selain jumlah masyarakat kita, populasi kita besar, konsumsinya tentunya tinggi. Kedua juga selama pandemi kita bisa lihat ada sektor-sektor yang memang terdampak secara negatif, tapi juga banyak sektor-sektor yang terdampak secara positif. Kenapa? Ada perubahan yang kita kenal dengan new normal, ya kan? Nah, mungkin saat ini perusahaan-perusahaan dulu yang mendapat kayak blessing ya selama pandemi, quote and quote blessing, mereka tumbuh besar, terutama perusahaan-perusahaan IT gitu ya, yang karena teknologi digital. Dulu tuh mereka merekrut pegawai sangat banyak karena memang demand-nya sangat tinggi gitu terhadap produk mereka. Nah sekarang ketika kondisi mulai relatif landai pandeminya dan menuju endemi, permintaan terhadap sektor itu tentu mengalami penyesuaian ke titik konvergensnya, sehingga mungkin jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan nggak sebesar itu lagi gitu, sehingga mereka harus melakukan PHK. Tapi percayalah tetap akan ada sektor lain yang tumbuh. Ini yang akan teralihkan tenaga kerja terampilnya ini akan teralihkan ke sektor barunya. Dan kalau kita lihat juga besaran di APBN sebesar 3.061-an triliun itu akan menjadi pendorong atau trigger penggerak pertumbuhan ekonomi, karena banyak sektor-sektor fisik, wisata gitu yang akan, kemudian ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan yang akan didorong pemerintah, yang akhirnya nanti akan menggerakkan perekonomian sektor-sektor lainnya yang mungkin
kemarin-kemarin sempat tertidur pada saat pandemi. Nah, ini hidup lagi gitu. Nah, oleh karena itu saya mengajak teman-teman untuk tidak perlu terlalu khawatir tahun 2023 terhadap isu-isu resesi, karena justru kekhawatiran kita itu yang akan menciptakan resesinya. Karena ketakutan kita akhirnya kita apa? Menahan cash, kan gitu ya. Anjuran banyak saya baca, nonton itu di video-video itu apa? Cash is the king katanya saat ini. Akhirnya orang menahan ini sehingga orang tidak mau berinvestasi. Orang menahan konsumsinya, orang menahan tradingnya. Akhirnya apa? Ya justru kalau ini ketakutan-ketakutan ini terus dijejelin ke publik, publik akhirnya meresponnya dan secara masif ya jadi resesi. Makanya kita tidak perlu takut, tapi ya tadi kita tetap waspada gitu. Berjalan saja, beroperasional saja secara normal. Disinilah bagi para pengusaha diuji kewirausahaan Anda, skill entrepreneur Anda. Buat kita yang bukan usaha, bagaimana kita terus meningkatkan skill, meningkatkan pengetahuan kita agar produktivitas kita juga terus tumbuh. Muncul inovasi-inovasi baru, kreasi-kreasi baru, dan sejarah menunjukkan Indonesia masyarakatnya sangat-sangat berpengalaman untuk itu. Oleh karenanya, mari kita sambut 2023 dengan rasa optimisme yang tinggi tanpa menghilangkan kewaspadaan kita terhadap berbagai kemungkinan. Karena sejatinya masa depan selalu menjanjikan ketidakpastian. Kitalah yang harus bisa memetakan lalu memitigasinya. Sampai jumpa di 2023.